Ya, seperti ini tidak dapat terjebak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya bisa. Alhamdulillah saya bisa. Ya. Mana? Alhamdulillah ya. Coba bereskan dulu jajarannya. Rapikan dulu Pak. Pokoknya. Ya. Belum kita ke pembelajaran supaya kondisinya kelihatan enak, kondisi segala macamnya. Udah. Bereskan dulu, rapikan dulu. Sidaknya yang betul ya. Harus betul diperhatikan. Ya. Sebelum kita meneruskan masalah materi yang selanjutnya, Bapak ingin coba dulu dipimpin seorang untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki mana? Iya. Habib. Naila. Samsi. Fahmi. Jaidan. Hadir Pak. Nursabila. Lia. Anissa. Suci Mariana. Alhamdulillah semuanya berhadir ya. Bahas tentang materi yang namanya dalil-dalil tentang pernikahan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ada lagi dalilnya apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Nah, itu kira-kira materi yang tadi disampaikan pada waktu minggu yang lalu. Nah, sekarang akan membahas tentang materi masih di dalam pernikahan. Tapi judulnya sekarang apa? Udah tahu belum? Macam-macam pernikahan. Nah, kita buka aja. Kemudian ada tujuan juga pembelajaran segala macam indikator. Ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah Anda mengamati pembelajaran hari ini ya, dapat mengetahui macam-macam pernikahan yang terlarang, tidak dibolehkan di dalam Islam. Ya, teruskan. Sekarang ada yang namanya pernikahan semahram. Ya. Jadi mahram ya, adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh siapa? Seorang laki-laki. Laki-laki itu diantaranya ada 3 macam. Pertama ada mahram karena keturunan. Ya. Jadi mahram karena keturunan adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena ada sebab hubungan keturunan. Diantaranya disebutkan ibu kandung dan seterusnya ke atas, ya nenek, ya bapak, keturunan tidak boleh dinikah ya. Kemudian ada yang namanya anak perempuan kandung dan seterusnya. Kemudian saudara perempuan sekandung, ada saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, ya anak perempuan. Kemudian anak perempuan dan saudara perempuan. Ya itu kira-kira ya. Sekarang sekarang ada yang namanya mahram, ya karena pernikahan haram ya. Nah, mahram karena pernikahan atau musyawarah ya adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena sebab pernikahan ya. Jadi karena sebab pernikahan sifatnya adalah sementara, artinya sepanjang mesti terpikat pernikahan maka menjadi haram ya. Teruskan. Nah, mahram tersebut saudara atau saudara ya adalah seorang perempuan yang mahram dinikahi oleh seorang laki-laki karena ada hubungan sepersusuan. Akakna jeung adekna, justru dua anak kan? Haram itu dinikahi. Nah, ini yang dekat. Tapi yang jauhnya ada juga. Contohnya, bapak teh punya istri. Tiba-tiba suatu saat istri bapak teh pergi ke kota. Pas di kota lagi ke teman saudaranya ya, berkunjung, tiba-tiba ada anak yang menangis. Ibunya tidak ada.
lagi pergi misalkan, lagi ke pasar, anaknya terus menangis. Nah, tiba-tiba disusuan, ya dikasih ASI, ya sampai ke 3 kali, sampai ke kenyang, kenyang, ya sampai ke kenyang, ya. Itu tidak boleh. Ya nanti harus dikasih tahu apabila suatu saat bahwa anak tersebut ya, sudah susuan, ya makanya tidak boleh ya, harus izin suami nantinya kalau begitu ya. Nah, jadi saya gambarkan. Nah, saudara-saudara, apabila seorang bayi telah disusukan dengan seorang perempuan dengan merahap 3 kali sampai ke kenyang, ya, yang termasuk merahap sesuai biasanya ibu sepersusuan, seorang ibu yang menyusui, ya, saudara sepersusuan, udah ya, itu kira-kira yang haram, mengenai haram sepersusuan. Sekarang ada yang namanya nikah sigor. Artinya seseorang menikahkan anak perempuannya dengan seorang anak laki-lakinya. Pernikahan ini dilarang karena terjadi pemaksaan dan persyaratan yang mengikat, sehingga pernikahan tidak didasarkan kepada rasa cinta yang dapat berakibat pernikahan tidak berlangsung lama. Mau tidak kamu didikan tidak ada dasar cinta? Kenapa enggak mau? Karena pernikahan didasarkan oleh cinta biasa kita bawa orang. Alhamdulillah ya, sakinah mawaddah ya. Itu ya nikah sigor, artinya nikah sila. Kemudian selanjutnya ada yang namanya nikah tahlili ya. Jadi menikah seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 ya. Lantaran sakit ya, nyeri ya, korek. Talak itu sebenarnya harus bertahap. Talak 1, talak 2, kemudian talak 3. Jangan egois sekaligus, talak 3 saja sekaligus. Tidak boleh ya, harus bertahap. Teruskan ya. Sekarang kepada yang namanya ada satu lagi ya, nikah beda agama ya. Ini nikah beda agama itu seorang perempuan musyrik ini menikah dengan seorang perempuan yang musyrik atau kafir, itu hukumnya dilarang di dalam Islam. Misalkan Diana menikah dengan orang Amerika ya. Amerika yang badannya besar, tetapi agamanya berbeda, bukan agama Islam. Kalau di Islam itu dilarang, artinya diharamkan, ya, gitu ya. Dan, nah, bisa digambarkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 291. Artinya, baca sama-sama. Dan sebelum mereka beriman, sungguh amat saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik kamimu. Dan janganlah kamu menyamakan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh amat saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan Anda menang dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka lebih ajaran. Jadi walaupun menarik hati, ya, tampan, gagah, geris segala macam, ya, tapi kalau menikahnya di beda agama, di sana akan menarik ke mana? Ke neraka. Ya. Tapi kalau cantik segala macamnya, indah segala macamnya, agamanya baik, ya, itu lebih baik, ya. Kita memilih yang namanya beragama Islam. Maaf, walaupun misalkan wajahnya sampai hitam segala macam, tapi beribadahnya dia itu betul-betul bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu, itu sangat baik sekali. Itu untuk dinikahinya. Dan Ustaz, kami terhadap istri. Yang pertama apa? Suami wajib menjadinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak memaksakan dan tidak mendahului. Kedua apa? Suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketiga. Suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu yang
wasiat kepada seorang istrinya. Ya, neng pada ngantungkeun wasiat lainnya ke istrinya. Wasiat mah nyai untuk pasti nama abang meninggal tuh hutan rimba bawa kebun segala macamnya wah jangan ya wasiatnya. Tapi gak apa-apa ya. Intinya itu intinya apa? Suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu segala macam, suami memberi nafkah, kemudian suami menutupi aib istrinya. Jangan diocek-ocekkan segala macam apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita tanggung bersama. Jangan sampai dibual ke keluar, sebab orang lain tidak akan bisa membantu, mungkin akan hanya sebatas membicarakan aib keluarga kita. Makanya jangan diocehkan kemana-mana. Ya, sini kan harus ditutupi aib istri atau aib keluarga kita ya. Ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Kedua apa? Istri wajib mentaati suami sama-sama ajar wasiatkan. Ketiga apa? Istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, baik kebutuhan biologis maupun non biologis, kecuali ada sebab-sebab yang sesuai dengan dasar. Keempat. Istri hendaknya mendahului hak suami di atas hak orang tuanya. Kelima. Istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Keenam. Istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami. Ketujuh. Istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Tatkala seorang suami tidak ada di rumah, istri yang soleh amat bisa menjaga. Bisa menjaga apa? Bisa menjaga diri sendiri. Ya, dari datangnya nafsu. Suaminya lagi di kantor, ngampihan mencari orang lain, mencari laki-laki lain. Misalkan itu tidak boleh. Ya, jadi istri yang soleh itu menjaga suaminya tatkala tidak ada dan menjaga anak-anaknya. Ya, waktu suami tidak ada ya. Kemudian macam yang pertama ada yang namanya talak roj'i. Apa artinya? Jangan suami dari istri untuk pertama kali sehingga suami boleh mencoba kembali kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah dengan tanpa ada lalu. Ini talak satu ya, talak satu atau talak roj'i. Boleh ya, selama masih iddah untuk kembali lagi ya. Kemudian yang kedua adalah talak bain. Nih, yaitu talak tiga sekalian. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sejumlah 3 kali dan suami tidak boleh rujuk kembali. Berarti apa? Pada istrinya, kecuali dengan akad nikah baru. Ya. Dengan akad nikah baru. Nah, ini tidak boleh untuk 3 kali ini tidak boleh. Biasanya seorang istri itu harus menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Nanti setelah ada talak itu diceraikan, boleh dinikah kembali. Ada jeda ya. Dan teruskan. Sekarang yang namanya iddah ya. Berapa? Iddah. 3 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggalkan oleh suaminya. Sekarang kalau tidak hamil apa? Tidak hamil. Nah, apabila jadi iddah itu apa? Iddah itu masa menunggu ya. Masa menunggu seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya. Misalkan 3 kali sucinya. Nah, itu tuh apa? Untuk mengetahui dengan pasti bahwa di rahimnya tidak ada yang namanya keturunannya tidak ada. Untuk memastikan ya. Memastikan apa? Memastikan tidak hamil. Ya. Dan
Jadi idah hamil apabila seorang perempuan dicerai suaminya dalam keadaan hamil, sehingga masa idahnya adalah sampai melahirkan. Ya. Lalu kau dicerai oleh suaminya keadaan hamil, itu idahnya sampai melahirkan. Nah, sekarang idah karena talak. Kalau pasal tauluk ya ada dua. Ya. Jadi ketika ditalak suami, seorang istri belum pernah dicampuri, tidak memiliki masa idahnya. Ya. Apabila ketika ditalak suami, seorang istri tidak pernah dicampuri, masa idahnya sebagai berikut. Ya. Apabila dalam keadaan suci, ya tidak menstruasi karena sudah menopause, artinya sudah berhenti ya lebih, maka masa idahnya adalah 3 bulan. Ya. Ditolak suaminya, ya 3 bulan, 3 kali suci ya. Nah, apabila dalam keadaan mengandung, maka masa idahnya adalah sampai dengan melahirkan. Dan kepada Allah. Kedua apa? Dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Nah, kebutuhan biologis sahabat kita, kemauan kita akan dapat terpenuhi apabila sudah menikah. Ya. Dan ketiga apa? Dapat memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang, dan ketentraman. Dapat memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang, dan ketentraman. Keempat. Dapat memperoleh keturunan yang sah. Kelima. Dapat membentuk keluarga yang islami. Keenam. Dapat mengeratkan silaturahmi. Dapat mengeratkan silaturahmi. Ya, yang terjadi di keluarga yang berbeda karena pernikahan itu akan dapat mengeratkan silaturahmi. Ya, udah. Itu aja ya. Kira-kira ada pertanyaan? Oh, silakan. Jadi pertanyaan Pak, tolong dijelaskan kembali. Saya belum paham betul mengenai nikah tahlili. Ya, Muhammad Subur belum paham. Untuk dijelaskan kembali katanya mengenai nikah tahlili. Coba, siapa yang bertanya? Yang menjawab? Jom. Oh ya, udah setia. Iya aja, Diana. Ya. Nikah tahlili adalah menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 kali oleh suami sebelumnya, tetapi sebelumnya ada pernikahan yang direkayasa dengan tujuan agar mantan suami dapat menikah kembali dengan seorang perempuan yang sudah dicerai dengan talak bain kedua. Setelah habis masa idah, nikah semacam ini hukumnya haram dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Iya, nikah tahlili. Di sana ada apa? Ada rekayasa cinta. Ya, tidak boleh. Mungkin menikahnya disuruh untuk menikah, kemudian setelah menikah diceraikan, kembali. Mungkin enggak? Siapa ingin menjawab? Oh, silakan. Siapa? Suci ya? Ya. Izin menjawab Pak, kalau dicontohkan misalkan ada seorang perempuan yang sudah jatuhi talak bain atau talak 3 oleh suaminya, karena suaminya masih sangat cinta kepada mantan istrinya atau belum move on ya, akhirnya menyuruh seorang temannya supaya menikahinya dengan mencukupi segala kebutuhan untuk pernikahan. Bahkan sampai dikasih imbalan yang sangat besar. Dengan syarat setelah menikahinya kemudian harus menceraikannya kembali. Wah, gitu dah. Kemudian berarti itu nikah tahlili ya. Nikah tahlili ya. Ya. Jadi ada rekayasa. Itu tidak boleh, haram hukumnya ya. Kemudian lagi. Tunggu siapa lagi? Oh iya, udah ya, siap. Pak, ini bertanya, mengapa harus ada idah? Mengapa? Mengapa harus ada idah? Mengapa harus ada idah? Jadi itu apa tadi? Masa menunggu. Masa menanti ya. Silakan. Siapa lagi yang bertanya? Yang mau jawab? Oh, ya. Kita jatuh. Ini menjawab pertanyaan dari Jidan. Dan itu adalah masa menunggu seorang perempuan yang boleh menikah dengan laki-laki lain setelah dicerai suaminya. Masa menunggunya adalah 3 kali suci atau 3 bulan. Iya. Ada lagi yang mau jawab lagi? Saya Pak, Oh, silakan. Nadia. ingin menjawab sebelumnya. Sebab itu adalah untuk mengetahui apakah seseorang yang dicerai itu dalam keadaan hamil ataupun tidak. Bila dalam keadaan hamil, maka masa idahnya sampai melahirkan.
dan apabila ditinggal oleh suaminya meninggal dunia, baik dicampuri atau tidak, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Berapa guys? Ada masih ada? Yang jawab? Oh, silakan. Neng Lia ya? Oh iya, silakan. Izin menjawab, karena sudah ada ketentuan dalam Al-Quran, sebagaimana dalam Quran surat At-Talaq ayat 4 di sana dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Wala isna minal mahidi min nisaikum in tabtum fahidatun salasatu asyhurin wala ilam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahunna wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Iya. Ya. Dikatakan sebagai pemimpin untuk istrinya. Baca. Kelihatan? Kelihatan. Coba baca. Dikatakan sebagai pemimpin untuk istrinya. Gunawan. Kenapa? Ya, dikatakan seorang pemimpin untuk istrinya. Silakan untuk diskusikan dulu. Ayo, waktunya 3 menit. Cepat. Selamat 3 menit. Ya, lama-lama. Lah kenapa itu? Jadi nanti dia. Tadi itu konsentrasi. Misalkan lah bagian ini, terus di bagian ini, dan bagian ini ngejawab nangsinya. Karena Posisinya maksudnya. Waktunya 3 menit. 3 menit ya, 3 menit aja. Silakan, yang ingin udah ke depan dulu. Kelompok silakan. Oh, dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oh iya, kelompok 2 ya. Siapa? Panggil dulu. Ya. Izin menjawab. Ya. Jadi laki-laki dikategorikan sebagai pemimpin bagi istrinya dan pelindung bagi istrinya karena Allah telah melebihkan laki-laki dari kaum perempuan, karena laki-laki harus memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Iya. Siapa lagi dulu? Siapa lagi? Jauh semuanya, ngomong. Oh, ayo, ini. Tunggu dulu siapa lagi? Suci, aduh udahan. Ini aja sekarang. Siapa? Anissa aja dulu. Izin menambahkan, karena laki-laki itu adalah tugasnya berat untuk menghidupi dan izin menambahkan karena laki-laki itu adalah tugasnya berat untuk menghidupi diri dan keluarganya dengan cara berikhtiar. Maka di sini digambarkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin artinya laki-laki yang bertanggung jawab baik lahir ataupun batinnya. Iya, jadi laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Lahir maupun batin. Itu apa? Untuk menghidupi kepada istrinya, kepada keluarganya, anak-anaknya. Makanya itu ada yang namanya nikah sudah punya kemampuan, punya keinginan untuk menikah, ya silakan untuk menikah. Apalagi sudah punya gedung sidromnya, ya punya mobil 18 misalkan, ya punya sewa hektaran, ya udah wajib segala macamnya. Kamu udah punya tugasnya. Itu karena takut dalam perbuatan tidak, maka wajib untuk segala melakukan pernikahan. Ya, udah, gitu ya. Menyimpulkan atau mau refleksikan? Cuma siapa dulu? Yang mau refleksikan? Oh, bilang 1, 2, 3, belajar. Itu aja, sampai siapa? Sampai aja dulu. Kesimpulannya adalah saya dapat mengetahui dan memahami tentang macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, juga hikmah pernikahan. Iya, mengetahui tentang masalah pernikahan yang terlarang dalam Islam dan mengetahui tentang hikmah pernikahan. Alhamdulillah cukup ya. Mudah-mudahan pembelajaran sekarang ini ada manfaatnya dan berkahnya ya. Akhirnya mungkin Bapak nanti akan suruh untuk berdoa lagi ya.
Sebelum berdoa, mungkin sedikit kesimpulan dari Bapak. Semoga kita semua tidak terjerumus kepada pernikahan-pernikahan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masuk ke dalam pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dalam rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bahkan jadikan rumahku adalah surga. Ya, baiti jannati. Demikian ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ini sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pulang, Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.